Upaya kurangi abrasi, PJ Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar tanam mangrove. Sebagai upaya merehabilitasi kawasan mangrove di tanah air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanam mangrove serentak di 25 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk mewakili Jawa Tengah, Kabupaten Brebes menanam di objek wisata Pulau Cemara, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Brebes. Penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH.M.Hum menyambut baik atas terpilihnya objek wisata Pulau Cemara sebagai media gerakan nasional menanam mangrove. Perlu diketahui bahwa Brebes mempunyai garis pantai sepanjang lebih kurang 63 km dan sebagian abrasi. Gerakan menanam mangrove harus terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memastikan bahwa generasi mendatang tidak akan menderita karena kerusakan lingkungan. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Brebes memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dilaksanakannya gerakan menanam mangrove serentak. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Dr. Muhammad Zainal Arifin SH.MSI, dalam laporannya menyampaikan bahwa penanaman mangrove serentak merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi lahan dan hutan. Di samping itu, untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon atau tanaman, juga meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup. Khususnya kegiatan penanaman pohon ini di bulan kelima setelah dilakukan tanam serentak se-Indonesia dalam keseluruhan rangkaian penanaman serentak selama musim hujan. Dia mengungkapkan bahwa hari ini merupakan penanaman 25.000 batang mangrove di 25 lokasi seluruh Indonesia, termasuk di objek wisata Pulau Cemara Sawojajar Brebes. Penanaman ini merupakan kolaborasi dan semangat kerjasama semua pihak sebagai upaya nyata dan strategis untuk mengatasi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, polusi udara, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Profesor Dr. Satyawan Pudiatmoko menyampaikan bahwa penanaman mangrove bertujuan untuk mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan penanaman mangrove serentak ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan wawasan dan dukungan masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Penanaman mangrove serentak juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia terkait penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lainnya. Kepala BPDAS Pemali Jeratun sekaligus Korwil UPT KLHK Provinsi Jawa Tengah, Rohima Nugrahini mengungkapkan ada 1.000 bibit mangrove yang ditanam di Pulau Cemara dalam luasan 1 hektar, dan bibit ini berasal dari persemaian permanen mangrove BPDAS Pemali Jeratun. Penanaman mangrove serentak antara lain dilakukan oleh PJ Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, Asisten Ekonomi Pembangunan Seda Jateng Sujarwanto Dwi Atmoko, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, Direktur Konservasi Tanah dan Air KLHK Dr. M. Zainal Arifin, Kepala Balai TNI Polri, pelajar, pramuka, dan undangan lainnya. Obor terkini memberitakan. Dan abrasi itu sudah terjadi cukup lama sekali. Jadi berdasarkan pemantauan kami selama saya 4 bulan di sini, bagaimana sebetulnya posisi lingkungan yang berkaitan dengan sabuk pantai ini, kondisi existingnya bagaimana. Jadi ada dengan akibatnya abrasi tersebut karena sudah cukup lama sehingga
ribuan hektar tambak produktif hilang. Jadi itu tadi saya dengan mohon maaf dengan Pak driver saya, tadinya saya di sini Pak, tadinya saya punya tambak di sini orang tua saya, tapi karena adanya abrasi hilang. Ada untuk ya tidak menyiapkan pendidikannya, mereka hidup menjadi pekerja. Di sini ada industri-industri, ada industri limpahan dari Jabodetabek, misalnya sepatu-sepatu, kemudian garmen. Jadi mereka dengan SDM yang masih belum tertata dengan baik pendidikannya, mereka masuk ke sektor industri. Dan itu salah satu adalah dampak daripada adanya kerusakan lingkungan atau kurang pasnya lingkungan di kami. Bagaimana dengan upaya penyelamatan lingkungan hidup? Di Brebes terus kami lakukan Pak, memang dari tahun ke tahun penanaman mangrove menjadi salah satu upaya ekologis penanggulangan abrasi di pesisir Brebes ini. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh tadi Pak Direktur, apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, bahwasanya ini jadi role model. Ini bagus sekali Pak, jadi kalau ini role model, saya beberapa kali di aspek lingkungan hidup, tolong kalau ada kegiatan, dijadikan instrumen masyarakat untuk menjadi role modelnya. Kita tenggelam dalam indahnya pinggir pantai ini.
Semoga mangrove yang kita tanam di Wonosari ini senantiasa bisa subur, bisa mengatasi kerusakan lingkungan yang ada di Brebes. Amin. Amin. Izin Bapak ada kamera Pak. Izin ya. Wajah ke sini Pak, kamera Pak, wajah kamera oke. Ya, baik. Oke, netizen yang berbahagia, kali ini kita sudah menanam mangrove 25.000 batang se-Indonesia. Pak Dirjen, ini kegiatan apa sebenarnya Pak Dirjen? Ya, ini kegiatan penanaman serentak yang dilakukan sudah kelima kalinya. Dan untuk tanggal 25 April ini khusus untuk ekosistem mangrove. Karena ekosistem mangrove ini penting sekali untuk kelestarian pesisir dan juga untuk meningkatkan populasi binatang-binatang laut, terutama ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk masyarakat. Sejauh ini kerusakan mangrove gimana Pak? Kerusakan mangrove ya terus direhabilitasi. Ya. Memang ada beberapa tempat yang mangrove-nya rusak karena beberapa hal, karena alam, juga karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, agar kerusakan ini tidak meluas dan ada mangrove kembali yang tumbuh, maka diadakan pemulihan dengan cara penanaman mangrove yang dilakukan secara masif baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Oke Pak As, ini tanggapannya bagaimana Pak dengan aksi ini Pak? Ya, aksi ini satu yang baik karena Jawa Tengah sudah punya kawasan ekosistem mangrove KEI, ada di Rembang, ada di Kebumen, ada di dan ini satu rintisan baru, sehingga nanti jumlah KEI-nya akan ada 6 dan jumlah luasan kita sudah 14.000 lebih. Nah, di Brebes ini ada 4.000 lebih. Nah, ini yang kita jaga, terus kita lestarikan, karena tadi Pak Dirjen sudah sampaikan ekosistem ikannya bagus, abrasi lautnya terkendali, tapi jangan lupa juga menjadi sumber penghidupan baru. Kenapa? Karena mangrove juga diolah secara langsung nanti menjadi bahan untuk pewarna batik, lalu sirup-sirup dari mangrove, dari buahnya juga oke. Jadi makanya mangrove untuk kesejahteraan. Oke Pak PJ, ini dengan ditempatkannya di Brebes bagaimana Pak? Ya, saya tentunya terima kasih sekali Desa Sawah Jajar Kecamatan Malang Kabupaten Brebes ini berdiri sebagai media untuk gerakan nasional mangrove. Kenapa? Yang pertama kita punya satu pantai yang sangat panjang 63 km. Tentunya perhatian ini menjadi semangat bagi kami untuk memperbaiki lingkungan hidup, terutama penanaman mangrove di pinggir pantai ini kedepannya dapat mensejahterakan dan dapat menanggulangi semua kerusakan yang berkaitan dengan isu-isu di laut bisa kita atasi. Itu Mas. Oke. Harapan dari kegiatan ini Pak? Ya, harapannya ini kan sebagai tadi seperti akan Pak Dirjen sebagai wali sambutan Ibu Menteri, bahwasanya ini suri toladan. Gerakan ini bisa jadi gerakan mandiri bagi kita. Kita sudah disuri toladan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hingga kita nanti menggerakkan sampai ke desa, sampai ke masyarakat, sehingga baik itu LSM, baik itu di lembaga pendidikan, petani, semua unsur-unsur yang ada yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan terutama reklamasi ini dapat kita atasi melalui gerakan mangrove yang bagus ini. Oke ya semuanya. Yo man.